Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami materi tentang pengelolaan pusat sumber belajar. Anggota dari kelompok 5 yaitu Alvan Maulana NIM 022, Tiwi Ayu Lestari NIM 023, Fidatur Rahmah NIM 105, Tasya Maulidia NIM 172, Zuni Indana Rahmawati NIM 174, Nabila Zuhro NIM 178, dan Kusuma Nugroho NIM 183. Menurut Burhanuddin 1994 mendefinisikan pengelolaan sama dengan manajemen sebagai sebuah usaha pencapaian tujuan yang diinginkan dengan membangun suatu lingkungan atau suasana yang dinamis dan harmonis terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok terorganisasi. Jadi, pengelolaan atau manajemen adalah sebuah perilaku organisasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan terhadap sumber daya yang ada di lingkungan kerja yang dipimpinnya. Selanjutnya, pengertian pusat sumber belajar. Yang pertama, pengertian sumber belajar adalah sumber-sumber yang mendukung pembelajaran termasuk sistem penunjang, materi, dan lingkungan pembelajaran. Yang kedua, pengertian pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar adalah suatu unit dalam suatu institusi seperti sekolah atau universitas atau perusahaan yang berperan mendorong efektivitas serta optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Jadi, pengelolaan pusat sumber belajar dapat dikatakan seseorang yang ditunjuk oleh pemimpin institusi pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pusat sumber belajar tersebut. Tujuan pusat sumber belajar. Tujuan pusat sumber belajar adalah mengembangkan sebuah lembaga untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar secara maksimal dan lembaga. Selain tujuan di atas, juga ada beberapa tujuan lain dari pusat sumber belajar. Di antaranya adalah 1. Tujuan utama. Tujuan utama pusat sumber belajar adalah untuk memfasilitasi pengembangan sistem pembelajaran melalui suatu proses yang terus-menerus dan sistematis dalam rangka membantu pendidik mengembangkan pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran. 2. Tujuan umum. Tujuan umum pusat sumber belajar adalah untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan, konsultasi, serta produksi di dalam pengembangan sistem pembelajaran, pengembangan multimedia pembelajaran, dan pelayanan kebutuhan peminjaman bahan bacaan untuk mendukung terselenggaranya proses pembelajaran secara aktif dan efektif. 3. Tujuan khusus. Tujuan khusus pusat sumber belajar adalah 1. Menyediakan berbagai macam pilihan sumber belajar untuk menunjang kegiatan kelas tradisional. 2. Mendorong penggunaan cara-cara belajar terbaru yang paling cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kewajiban institusional lainnya. 3. Memberikan pelayanan di dalam perencanaan, produksi, operasional, dan tindak lanjut untuk pengembangan sistem pembelajaran. Peran pusat sumber belajar: mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi tugas-tugas seksi perpustakaan, laboratorium IPA, bahasa, komputer, dan seksi pembinaan mental. Yang kedua, bersama PPA merencanakan dan melaksanakan pembinaan personil sekolah, guru, dalam rangka peningkatan kualitas atau profesi untuk mencapai hasil yang optimal. 3. Meneliti buku-buku di luar publikasi Depdiknas yang akan digunakan oleh siswa.
4. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif dalam rangka pengembangan potensi dan peningkatan kreativitas dan bakat anak, pameran pendidikan, seminar, lomba cerdas cermat atau cepat tepat, atau kegiatan lainnya. 5. Merencanakan dan mengadakan studi perbandingan, survei yang memungkinkan adanya peningkatan pengelolaan sistem pendidikan sekolah secara umum. Fungsi pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar mempunyai fungsi dan kegiatan sebagai berikut. 1. Fungsi pengembangan sistem instruksional. Fungsi ini menolong jurusan atau departemen dan staf tenaga pengajar secara individual di dalam membuat rancangan dan pemilihan option untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar dan mengajar, yang meliputi perencanaan kurikulum, identifikasi pilihan program instruksional, seleksi peralatan dan bahan, perkiraan biaya, penataran tentang pengembangan sistem instruksional bagi staf pengajar, perencanaan program, prosedur evaluasi, dan revisi program. Yang kedua, fungsi informasi. Ada beberapa macam sumber informasi seperti pusat komputer, bahan bacaan, radio, televisi, perorangan, lembaga, dan sebagainya. Jika informasi yang diperlukan hanya sedikit dan yang memerlukannya juga sedikit, maka bahan informasinya dapat disimpan dalam satu file. Jika lebih banyak, maka perlu dibentuk perpustakaan lengkap dengan katalognya. Jika lebih banyak lagi, harus menggunakan komputer. Ketiga, fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar dan pelajar, meliputi sistem penggunaan media untuk kelompok besar dan kelompok kecil, fasilitas dan program belajar sendiri, pelayanan perpustakaan media atau bahan pengajaran, dan pelayanan penyampaian. Keempat, fungsi produksi. Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi atau bahan instruksional yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial. Dan yang kelima, fungsi administrasi. Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Hal ini meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: supervisi personalia untuk media, pengembangan koleksi media untuk program pengajaran, pengembangan spesifikasi pendidikan untuk fasilitas baru, pengembangan sistem penyampaian, dan masih banyak lagi. Pola organisasi pusat sumber belajar. Pertama, pola terpisah. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pola terpisah, yaitu kelebihannya tiap bagian berdiri sendiri sehingga bebas mengurus bagiannya sendiri tanpa terikat oleh peraturan dari bagian lainnya. Melayani lebih leluasan dan lebih akrab karena klien yang datang khusus ke bagian tersebut tidak sebanyak bila semua bagian berada pada satu tempat yang sama. Ruangan dapat diatur sebaik mungkin sehingga lebih nyaman. Kekurangannya, memerlukan tambahan tenaga dan pengamanan yang cukup, jumlah anggaran lebih banyak, dan juga tumpang tindih dalam tugas. Kedua, pola terpusat. Kelebihannya, secara fisik lokasi tidak terpisah. Seluruh bagian seksi, sekretariat, pemimpinan, dan narasumber berada dalam satu gedung. Memudahkan pengawasan prosedur kerja, penggunaan ruangan, dan peralatan serta pengawasan penggunaan keuangan. Hanya memiliki satu top manajer, dengan demikian dapat dihindari hambatan birokratis antar bagian. Kekurangannya memerlukan lokasi dan bangunan yang relatif besar dan berdiri sendiri. Jumlah klien yang banyak membuat petugas sedikit lebih repot. Yang ketiga, pola hybrid atau campuran adalah kombinasi antara pola terpisah dan pola terpusat. Pola ini membenarkan sistem kerja pola terpusat, tetapi tidak seluruhnya. Staf pengajar dan mahasiswa dari fakultas dan jurusan tertentu memerlukan literatur, bahan, peralatan, dan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya dan sering harus segera dilayani.
Manfaat pusat sumber belajar. 1. Sistem belajar dapat memberi pengalaman belajar yang konkret dan langsung kepada peserta didik. 2. Sumber belajar dapat mengatasi segala keterbatasan waktu, ruang, dan keadaan. 3. Sumber belajar dapat memberi informasi dengan jelas dan teliti dan sumber terbaru. Sumber belajar dapat menambah cakrawala. Yang kelima, sumber belajar dapat membantu memecahkan masalah. Yang keenam, sumber belajar dapat memberi motivasi yang positif. Sumber belajar juga dapat merangsang siswa untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Selanjutnya, pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memperoleh informasi dalam berbagai bidang keilmuan, baik untuk tujuan akademis maupun untuk rekreasi. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar secara efektif memerlukan keterampilan sebagai berikut. 1. Keterampilan mengumpulkan informasi, meliputi mengenal sumber informasi dan pengetahuan, menentukan lokasi sumber informasi berdasarkan sistem klasifikasi perpustakaan, cara menggunakan katalog dan indeks. 3. Menggunakan bahan pustaka baru, bahan referensi seperti ensiklopedia, kamus, buku tahunan, dan lain-lain. Yang kedua, keterampilan mengambil intisari dan mengorganisasikan informasi, seperti memilih informasi yang relevan dengan kebutuhan dan masalah, dan mendokumentasikan informasi dan sumbernya. Ketiga, keterampilan menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi informasi, seperti memahami yang dibaca, membedakan antara fakta dan opini, dan menginterpretasi informasi baik yang saling mendukung maupun yang berlawanan. Yang keempat, keterampilan menggunakan informasi seperti memanfaatkan intisari informasi untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah, menggunakan informasi dalam diskusi, dan menyajikan informasi dalam bentuk tulisan.